Kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Saya mau tanya, Bang, mbahmu dulu bisa membuat tanah. Dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Apakah semuanya harus keuangan negara? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 20. Apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen? 940 cumanmu. Bagaimana nanti ibu? Jangan efisiensi anggaran keluarga. Terancam dalam manusia, lebih mahasiswa terancam kesulitan. Gambar tengkorak dari anime One Piece belakangan ramai berkibar di ruang publik. Jadi ada kesan, ya misi kalian itu kayak misi mengadu domba. Takut kok sama bendera. Kuliah berguna atau cuma mencari gelar di nama? Sebelumnya perkenalkan, aku Rizky, aku merupakan salah satu mahasiswa dari kampus perjuangan yang ada di Indonesia, yaitu di kota Surabaya, yaitu kampus 10 November atau Institut Teknologi 10 November. So today di sini aku ingin membahas tentang apakah kuliah itu benar-benar berguna untuk kehidupan atau cuma kita mencari gelar nama. Di sini aku ingin membahas suatu fenomena yang benar-benar banyak orang yang tidak ketahui lah. Berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, per Juli 2025 ada 1,01 juta sarjana yang masuk kategori pengangguran terbuka atau PTP. Angka ini setara hampir dari 10% pengangguran total nasional. Mereka semua telah selesai melakukan pendidikan di perguruan tinggi, namun mereka terjebak dalam kenyataan bahwa lapangan pekerjaan untuk lulusan sarjana sangat tinggi. Awalnya kita pikir sebagai mahasiswa kuliah itu merupakan kunci emas, tiket menuju kehidupan yang mapan. Kita pikir ini merupakan jalan pintas untuk mencapai yang namanya kesuksesan yang diciptakan oleh orang-orang tua kita. Tapi kenapa jutaan dari kita mahasiswa malah menemukan fenomena yang sangat memilukan bahwa masih banyak lulusan sarjana yang menganggur. Ini bukan lagi soal nasib kawan-kawan, ini adalah kita pedih yang sudah lama kita abaikan. Jadi apakah kuliah di perguruan tinggi berguna? Ayo kita masuk kuliah dengan sekitar ada yang jadi engineer, ada yang jadi bisnis, ada yang ingin mengubah sistem dunia. Namun itu masuk kenyataan bukan kita, hanya dari kita yang merasakan kurikulum yang ternyata berujung waktu. Kalau kita ke masa lalu yang tidak relevan, materi yang diajarkan tidak lagi sesuai dengan tuntutan abad terbaru, abad ke-21. Kita hanya jadi robot, mengapa, dan tugas, bertujuh kritis atau berkreasi. Coba kalian ingat-ingat bahwa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam di kelas hanya mendengarkan dosen untuk membaca slide. Bayangkan teman-teman. Dan di tengah semua itu aku melakukan sebuah riset kecil-kecilan untuk mengungkapkan ini. Mungkin bagi kalian ingin ngerti riset seperti apa, kalian bisa akses di link di deskripsi video ini. Kita mulai dari akar masalah yang paling dalam, salah jurusan. Aku melakukan penelitian kecil-kecilan teman-teman. Aku menemukan fakta yang benar-benar membuatku tercengang. 87% mahasiswa di Indonesia mengaku memilih jurusan yang salah. 87%. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah jutaan mahasiswa yang setiap bangun pagi dengan pertanyaan, apakah ini benar-benar tempatku? Apakah aku benar-benar berkuliah di tempat yang sesuai dengan aku? Bayangkan ini. Aku pernah memiliki sebuah cerita yang benar-benar menurutku sendiri mungkin relevan dengan kalian semua para mahasiswa. Belum punya teman yang bernama Bima. Dia sangat ingin sekali menjadi filmmaker atau sebagai direktur film. Namun orang tuanya tuh memaksakan untuk masuk ke jurusan hukum karena menurut orang tuanya mereka tuh jurusan hukum lebih menjanjikan.
ospek, dia jalani semester pertama, kedua, ketiga, hingga dia sampai di tahap terakhir yaitu skripsi. Namun di tahap skripsi ya merasa kayak seperti robot, tidak punya tujuan. Akhirnya ya Bima ini kehilangan motivasi, dia tidak melanjutkan skripsinya atau tidak menyelesaikan kuliah dengan waktu yang tepat. Jadi menurutku sendiri teman-teman, menurut sendiri ini merupakan langkah yang benar-benar salah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita didikte oleh tuntutan orang tua, berbeda generasi dari generasi sebelumnya. Dan orang tua kita tuh menganggap ijazah adalah investasi. Didikte oleh teman kita yang mengajak jurusan yang sama, didikte oleh omongan tetangga yang mengajak jurusan A, gengsi daripada jurusan B. Kita hanya memilih jurusan demi gengsi. Aku di sini kita sendiri memilih jurusan manajemen bisnis, padahal orang tua aku menolak. Tapi so far aku sangat menikmati lah yang namanya proses dalam kehidupan kampus. Maka dari itu aku sangat menyarankan lah para siswa atau lulusan SMA yang ingin berkuliah untuk memilih jalur yang benar-benar mereka sukai. Dan menurutku itu bukan salah satu, dan menurutku ini adalah kegagalan sistem pendidikan kita yang tidak menyediakan bimbingan karir. Jadi solusi daripada salah jurusan itu sesimpel sekolah-sekolah SMA itu menyediakan bimbingan karir yang memadai dan tidak terlalu fokus pada hasil akhir, bukan proses eksplorasi sendiri. Karena menurutku di SMA sendiri itu kita harus memahami bahwa ternyata bimbingan karir itu sangat penting untuk kedepannya, karena kita bisa memasuki atau mengerti lah apa yang ingin kita sukai. Setelah menjadi mahasiswa, kalian tuh akan membayar mahal untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang terbaik kan. Kalian percaya bahwa dengan berkuliah kalian akan upgrade diri. Namun berdasarkan penelitian yang aku lakukan, 300.000 dosen di Indonesia hanya 25% yang menggelar S3 atau doktor. Hanya 1/4 dari pendidik kita di perguruan tinggi itu yang bergelar dokter. So today menurutku ini merupakan kesalahan lah dalam secara sistematik. Lagi kesalahan-kesalahan yang disebabkan administrasi seperti pembayaran tukin yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Ya, hal-hal seperti inilah yang menghambat kemajuan dari pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Ini sebuah fakta yang sangat-sangat memilukan, bagaimana kita mengharapkan riset yang hebat, kurikulum yang maju dan publikasi ilmiah yang dunia, namun fondasinya masih rapuh. Tentu banyak dosen yang hebat, tapi banyak juga yang hanya menjalankan tugas. Mereka sering terlambat untuk memberikan tugas, tidak punya waktu untuk bimbing. Apa? Karena ternyata fenomena ini lebih serius. Karena tunjangan kinerja atau tukin dosen yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 seringkali tidak cair tepat waktu. Ini membuat dosen mencari pekerjaan sampingan sehingga dia tidak memfokuskan pada proses yang namanya pembelajaran. Bayangkan dedikasi mereka terhadap mahasiswa harus terpecah karena masalah finansial yang tidak didanai oleh pemerintah sendiri. Lalu belum lagi birokrasi, kita harus mengurus KRS, KHS sampai administrasi skripsi yang semuanya merupakan labirin tanpa ujung. Kenapa aku mengatakan seperti ini? Karena sebuah dokumen sederhana yang butuh berhari-hari untuk mendapatkan tanda tangan dosen, itu sangat melelahkan. Bahkan ada cerita di kampusku sendiri, sebuah mahasiswa yang aku jujur belum tahu secara keseluruhan ceritanya seperti apa, bunuh diri dikarenakan dia ajuan skripsinya tidak diterima oleh dosennya, teman-teman. Di kampus di Surabaya tahun sekarang 2025, bayangkan serumit apa birokrasi di sistem perguruan tinggi. Belum lagi korupsi, teman-teman. Ingat, aku ingin mengutip salah satu korupsi yang benar-benar menurutku wah banget lah. Ada satu rektor di kampus bernama Unila yang kena suap penerimaan mahasiswa baru. Ini bukan bukan kasus satu-satunya ternyata. Ini merupakan cerminan dari sebuah sistem yang menurutku sendiri itu salah. Di mana uang bisa membeli hak, di mana integritas dibeli dengan suap. Ini menghancurkan kepercayaan kita pada institusi pendidikan.
karena apapun bisa dibeli dengan uang, sekecil gelar di nama pun bisa dibeli dengan uang. Kan ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa ternyata kita tidak harus kuliah di S1 untuk mencari gelar tersebut. Kita tidak harus melakukan riset yang mendalam dan lain sebagainya, tidak harus melakukan penelitian, tidak harus melakukan skripsi dan sebagainya. Kita bisa mempunyai gelar. Namun faktanya dan orang yang memberi gelar tidak. Namun faktanya, aku mengutip dari kata-kata Rocky Gerung, gelar jasa bukan berarti tahu kan kata-kata. Lanjut. Pertama, aku simpulkan ternyata ada dua masalah yang benar-benar penting harus diselesaikan secara cepat. Pertama, pengangguran sarjana 1,01 juta sarjana. Ini bukan bukan. Ini merupakan dampak langsung dari kurikulum yang tidak relevan. Dunia kerja, skill baru, coding, desain grafis, data science, digital marketing, soft skill, art skill, komunikasi, leadership, dan semua hal itu. Sementara kita di kampus masih sibuk dengan teori-teori lama, metode-metode rusak. Ada gap keilmuan antara yang diajarkan kampus dengan apa yang industri atau perusahaan. Dan jutaan sarjana terjebak di balik fenomena itu, teman-teman. Dengan ijazah yang tidak dianggap relevan, ini merupakan gagalan sistematik yang tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja global. Bahkan salah satu public figure yang menurutku benar-benar wah banget, yaitu Bung Ferry Irwandi, mengatakan bahwa jurusan filsafat itu benar-benar harus dihapuskan, karena filsafat sendiri itu katanya Bung Ferry itu merupakan sebuah keilmuan yang harus bisa diterapkan dalam jenjang SMA, SD, SMP. Dan fakta yang kedua harus benar-benar kita selesaikan sekarang, khususnya ini saran banget untuk pemerintah, kesehatan mental yang terabaikan. Tadi aku sudah sempat cerita lah tentang masalah kasus bunuh diri di kampus ITS. Tahukah kalian bahwa setelah melakukan penelitian kecil-kecilan itu menunjukkan data bahwa 46% mahasiswa memiliki kesehatan mental yang sangat buruk. 46%. Ini bukan lagi angka statistik ya, saudara. Ini merupakan cerita tentang perjuangan tak terlihat yang dialami jutaan mahasiswa. Mereka menghadapi tekanan akademik yang berat, menumpuk, eksploitasi dari orang tua, sosial yang begitu besar, belum lagi yang menyebabkan gejala-gejala kecemasan, depresi, hingga burnout. Itu merupakan hal yang biasa. Banyak dari mereka yang mahasiswa akhirnya menanggung semua masalah ini sendirian, teman-teman. Bahkan di kampusku sendiri di kampus 10 November ada mahasiswa yang bunuh diri dikarenakan skripsinya oleh dosen. Ini merupakan cerita yang sangat memilukan dan membuat kita sebagai mahasiswa resah. Sesimpel kenapa tidak kampus itu menyediakan layanan konseling, padahal sesimpel itu kampus yang seharusnya bisa jadi rumah kedua, tempat kita merasa aman dan tumbuh berkembang dan lain sebagainya. Tapi bagi banyak dari kita, khususnya mahasiswa, kampus terasa seperti sejarah mental yang mengerikan, tempat kita berjuang melawan diri sendiri. Ini menunjukkan betapa sistem pendidikan gagal melihat manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sebagai mesin pencetak IPK. Ini bukan lagi masalah mahasiswa A atau dosen B. Ini menurutku pribadi masalah sistematik yang mengancam masa depan bangsa. Sebuah sistem yang membuat kita lelah, frustasi, dan bahkan kehilangan harapan. Sistem yang membuat gelar sarjana kehilangan maknanya. Kampus atau kementerian terkait harus berani berbenah. Kurikulum harus direformasi. Dosen harus dihargai, bukan dijadikan alat. Birokrasi harus diubah, bukan jadi sarang korupsi. Dan yang terpenting, kampus harus peduli dengan mahasiswanya,
bukan cuma dengan keuntungannya. Mungkin sekian dari aku ada pertanyaan penting banget. So setelah pembahasan yang benar-benar panjang tadi sekitar 10-12 menit, menurut kalian sendiri tuh apakah kuliah itu benar-benar berguna bagi kehidupan kalian atau tidak? Terima kasih. Sekian dari aku. Salam mahasiswa.